Ya, silakan ketua kelas. Panganjali. Oh. Tua. Ya, setuju. Nah, baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Ya, karena baik. Untuk pembelajaran hari ini kita lakukan lewat Zoom ya anak-anak. Jadi peraturannya kalian selalu mengaktifkan kamera dan untuk mikrofonnya kalian aktifkan pada saat kalian ingin menyampaikan pendapat terkait pembelajaran hari ini. Kalian paham? Paham, Pak. Ya. Nah, untuk mengawali nah, karena kalian sudah paham, selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Bagi Ade, Hadir. Parmita, Hadir, Pak. Widya, Hadir, Pak. Yoga, Hadir, Pak. nah bagus Hadir, semuanya. Pak. Nah bagus semuanya hadir. Nah seperti biasa kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Tadi yang datang paling awal siapa ya? Yoga ya? Iya, Pak. Andika, Yoga. Pak. Ya, Pak. Yoga, Pak. Oh, Yoga ya, silakan seperti biasa pimpin doanya. Ya, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yoga atas doanya. Yang lainnya jangan lupa makin semangat untuk belajar dari rumah ya, meskipun sekarang nggak bisa belajar langsung. Nah selanjutnya Bapak akan share PPT. Tunggu sebentar. Nah sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Apakah terdengar ribut di sini? Tidak. Oh, tidak. Tidak, Pak. tidak, Pak. Oke. Nah, kita awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan nyanyi sama-sama. Sudah siap? Ya. Siap. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Patriot Pro. Proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsa. Ayo maju, Ayo ayo maju, ayo maju, maju. Maju. Ya sudah. Ya sudah semangat ya. Nah selanjutnya kita melakukan kegiatan literasi. Di sini ada cerpen, semut, dan belalang. Silakan kalian baca ya terlebih dahulu.
Sudah selesai? Belum, Pak. Ya, silakan lanjutkan. Sudah? Udah. Sudah semua ya? Nah, Bapak ingin tanya, apa judul cerita yang sudah kalian baca? Semut dan belalang. Nah, ceritanya tuh menceritakan tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Ya, bagi Ade. cerita semut dan belalang menceritakan semut yang sangat rajin mengumpulkan makanan dan sang belalang yang malas mengumpulkan makanan. Padahal musim dingin akan berlangsung, tetapi sang belalang tetap bermalas-malasan dalam mengumpulkan makanan. Sehingga pada akhirnya pada saat terjadinya musim dingin, belalang pun hampir mati karena tidak mendapatkan makanan yang cukup. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk bagi Ade. Ya, untuk yang lainnya, ada yang bisa menjawab? Widya? Sama Pak, kayak bagi adu. Yoga? Sama, Pak. Ya, karena sama, jadi sama seperti bagi Ade ya, bahwa dalam cerita tersebut semutnya rajin bekerja sedangkan belalangnya bermalas-malasan. Nah, lalu pesan moral apa yang kita dapat dari cerpen tersebut? Yoga? Rajinlah bekerja. Yang lain gimana? Bagi Ade? Saya, Pak. Rajinlah bekerja, Ya. karena kerajinan akan membawakan hasil. Yang lainnya gimana? Teruslah bekerja keras supaya di hari nanti kita bisa menikmatinya. Bagus ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita ketahui sendiri bahwa kegiatan literasi itu sangat bagus ya bagi diri kita, di mana kita dapat mengembangkan wawasan dan meningkatkan kosakata yang kita miliki, sehingga nantinya kita menjadi pribadi yang lebih berwawasan dari orang lain. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yakni apakah dari kalian ada yang bisa membacakan? Bagi Ade? Yang pertama, melalui membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Lalu selanjutnya, Melalui kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan organ gerak hewan dan manusia dengan tepat. Yang ketiga, melalui menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan duduk. Yang keempat, melalui berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan dengan percaya diri. ya bagus ya bagi Ade. Beri tepuk tangan untuk bagi Ade. Nah, selanjutnya kita akan membaca bahan bacaan. Nah, di sini kalian membaca secara bergiliran ya. Untuk yang pertama, silakan Yoga baca dari judul sampai paragraf kedua. Baik, Pak. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan
berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dah, Pak. Nah, untuk selanjutnya, Widya Andika. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, selanjutnya bagi Ade. Mohon maaf sebelumnya, Pak, di sini agak ribut. Ya, nggak apa. Ya, silakan bagi Ade. Ya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Yang terakhir, Depar Parmita. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, dari bahan bacaan tersebut, apa saja yang kita dapat ketahui? Ada yang bisa? Manusia dan hewan memiliki dua alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya, selain itu, bagus Gerak Widya. pasif berupa tulang. Alat gerak aktif berupa otot. Ya, bagi Ade bagaimana? Alat sama, Pak, dengan jawabannya. Apanya? Alat gerak pasif itu tulang, alat gerak aktif otot. Terus fungsi alat gerak tuh apa? Fungsinya organ gerak tuh apa? Berjalan, Lagi? Untuk mencari Lari, berlari, melompat, Ya, bermain. ya. meloncat, memegang. menggali. Nah, karena kalian sudah paham, selanjutnya kita menuju ke muatan yang kedua, yakni bahasa Indonesia tentang ide pokok. Silakan kalian baca materi pada buku siswa yang kalian dapatkan atau dapat kalian baca pada PPT yang sudah Bapak sediakan. Silakan baca dalam hati ya. Sudah? Sudah, Pak. Loh. Nah, dari materi tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Nah, Nah, kalau gitu Bapak ingin bertanya. Ide pokok itu biasanya disajikan dalam bentuk apa? Kalimat, Kalimat utama. Ya, kalimat utama. Lalu kalimat utama biasanya berada di mana saja? Awal paragraf. bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, Pak. Di akhir paragraf. Ya, akhir paragraf. Nah, karena kalian sudah paham tentang ide pokok, Bapak ingin mengecek pengetahuan kalian tentang menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, di sini pada bahan bacaan silakan kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembang pada tiap-tiap paragraf. Misalnya pada paragraf pertama, ide pokoknya terdapat pada awal paragraf, yakni salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu kalimat pengembangnya yakni secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Pak. nah, Nah, selanjutnya paragraf yang kedua, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Parmita.
Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Lalu kalimat Or- pengembangnya. Anak pengembangnya organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Parmita. Paragraf ketiga, siapa yang bisa? Saya Pak. Pak. Widya. Nanti ya, Yoga. Alat-alat gerak Apa? yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan gerak Itu apanya aktif ya? berupa otot. Ide pokoknya yang mana, Andika? Alat-alat. Andika. Alat-alat Paragraf gerak yang ketiga. digunakan pada Paragraf manusia ketiga, dan hewan ada Andika. dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Itu ide pokok apa kalimat pengembang? Dia pokok kayaknya Pak. Salah. Salah, Ada yang saya bisa? Pak, saya Pak. Saya Pak. Ada, Yoga? Ide pokoknya ya di paragraf ketiga yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ya. Kalimat pengembangnya? Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama Ya, cukup. Dalam Ya, melakukan beri tepuk pergerakan. tangan untuk Yoga. Untuk paragraf keempat, siapa yang bisa? Ya, Ya, bagi Ade. ide pokoknya tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk bagi Ade. Lalu paragraf yang terakhir, silakan Widya Andika. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pendukungnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Widya Andika. Nah, karena kalian sudah paham semuanya tentang menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, selanjutnya Bapak ingin kalian mengembangkan ide-ide pokok yang sudah Bapak sediakan. Kalian tahu kan cara mengembangkan ide-ide pokok? Ada Tahu yang Pak, sudah tinggal tahu? campur pengembangnya. Ya, bagus. Parmita, bisa diulangi? Tinggal menambahkan kalimat pengembangnya, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Nanti kalian pilih salah satu ya. Nanti kalian sampaikan yang mana kalian pilih dari ide-ide pokok yang sudah disediakan. Baik, silakan dikerjakan. Sudah ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Parmita. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Salah satu fungsi organ gerak yaitu berjalan, berlari, berenang, meloncat. Ya, bagus, Parmita. Yang lain gimana? Benar. Benar Pak. Ya, Nah. bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Nah. Parmita. Nah, yang lainnya gimana? Ada yang bisa? Ya Pak, Ya, bagi Ade. organ gerak terdiri atas dua macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sekian. Ya, bagus sekali bagi Ade. Beri tepuk tangan untuk bagi Ade. Nah, karena sebagian besar sudah bisa, selanjutnya
Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah, di sini pertama-tama kalian mencari terlebih dahulu materi tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok dalam di internet. Setelahnya, kalian berdiskusi di grup WA untuk dapat menyimpulkan materi yang sudah didapat, baik itu pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Lalu yang terakhir yakni perwakilan dari tiap-tiap kelompok diminta untuk mengkomunikasikan kesimpulan yang mereka dapat dari hasil diskusi yang sudah dilakukan bersama dengan anggota kelompoknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas kelompok? Ya, Ya, Pak. Ya, Nah, karena di sini kalian ada 4 orang, jadi kalian menjadi satu kelompok ya. Silakan kalian berdiskusi di Zoom ini. Bapak akan pantau selalu. Nah, apakah sudah selesai diskusinya? sudah. Ya, perwakilan kelompoknya siapa yang mau menyampaikan kesimpulan yang didapat? Bagi ada, Pak. Ya, silakan bagi Ade. Ya, sebentar dulu Pak. Ya, kesimpulan yang kami dapat dari tugas yang sudah diberikan, pertama, ide pokok terdiri dari kata ide dan pokok. Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan atau cita-cita. Sedangkan pokok adalah pusat. Jadi ide pokok adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan atau merupakan suatu gagasan atau pikiran utama dari sebuah paragraf yang menjadi suatu paragraf, yang mendasari suatu paragraf. Fungsi ide pokok sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Cara menentukan ide pokok. Pertama, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Kalimat utama biasanya akan diikuti atau didahului oleh kalimat khusus. Yang kedua, membaca dengan sesama. Mungkin ini adalah cara yang paling sederhana. Kamu hanya perlu waktu dan sedikit konsentrasi untuk melakukannya. Dengan cara ini kamu sudah dapat menentukan mana yang disebut ide pokok atau yang masuk kalimat jelas. Yang ketiga, menyimpulkan sebuah paragraf. Ide pokok dapat menentukan sebuah kesimpulan dari paragraf. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali bagi Ade. Beri tepuk tangan untuk bagi Ade. Nanti jangan lupa hasil diskusinya difoto dan dikirim ke WA Bapak ya. Ya. Nah, karena karena kalian sudah mengerjakan hasil diskusi, selanjutnya Bapak ingin mengecek kemampuan kalian terkait materi yang sudah kalian dapat untuk hari ini. Bapak sudah kirim soal di grup, jadi silakan kalian kerjakan, lalu hasil kerjaan kalian bisa dikirim ke WA Bapak. Apakah kalian paham? Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Bapak. Bapak tunggu sampai jam 1 ya. 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 Ya, Pak. Pak. Maaf agak macet laptopnya. Nah, selanjutnya yakni kesimpulan. Nah, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah didapat untuk hari ini? Ya, Pak. Ya, bagi Ade. Kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini, kita sedang mempelajari alat gerak pada hewan dan manusia. Yang kedua, kita sedang mempelajari apa itu pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Ya, bagus sekali bagi Ade. Untuk yang lainnya, apakah
Ada yang ingin menambahkan? Yoga gimana? Tidak, Pak. Oh, tidak. Kesimpulannya Pak. sudah sama, Pak. Kayak bagi adanya. Ya, terima kasih. Nah, karena kalian sudah paham dan juga dapat menyimpulkan materi yang sudah didapat, selanjutnya Bapak ingin memberikan kalian PR. Yang PR di sini kalian kerjakan bersama orang tua kalian. Nah, PR-nya, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Nah, biasanya hewan-hewan yang ada di sekitar rumahmu apa saja? Burung, Lagi? Ayam. anjing, Lagi? Komodo. Kadal. Ya. Kuda Nil. Lalu tuliskan pola gerak dari masing hewan-hewan tersebut ya. Baik itu dia meloncat, Ya, Pak. berlari, dan lain-lainnya. Nanti PR ini akan dikumpulkan minggu depan. Kalian paham? Ya, Paham. udah. Tambah. Nah, Paham, karena Pak. kalian sudah paham, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu daerah kita yakni Merah Putih. Apakah kalian semua tahu lagu Merah Putih? Tahu, Pak. coba. Tahu. Ya, silakan nyanyi sama-sama ya yang semangat. Merah putih. Belum, Belum, ya. belum. Belum nih, Pak. Yang Sabar deh, Par. Wow. Kok nggak ada suara, Pak? Kedengeran nggak? Oh, belum. Merah putih. Merah Bendera putih. tiangi. Bendera titiangi. Berkibaran Berkibaran di langit teranggalang. Ke lambang jiwa rakyat Indonesia. Merah berani berdasar hati suci. Berdasar hati nusa keadilan leluhur jaya sakti. Merah putih. Merah putih bendera titiangi. Ya, bagus. Ya, kalian sudah semangat ya. Nah, tapi seperti biasa, karena kita membuka pembelajaran dengan berdoa, kita tutup juga dengan melakukan doa. Ya, silakan Yoga, tutup doanya. Tutup. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan ketua kelas. Widya. Ngantuk dia, Pak. Widya Andika. Iya. Para Ya. Mas Anti ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan Paramos Anti. Om Om Santi. Santi Om. Baik, terima kasih ya anak-anak. Selamat siang. Ya Pak. Ya Pak. Lalu Ya, jaga Pak. kesehatan dan Ya. tetap Untuk semangat. menutup pembelajaran